Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, doa terbaik semoga jenengan bahagia bersama keluarga, sehat selalu, dan apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan terlaksana, dan juga segala urusannya dipermudah. Dan yang sekarang dalam kesulitan semoga diberi jalan keluar, dan yang sekarang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya dan tidak utang lagi. Dan sekarang yang merintis usaha semoga usahanya berjalan dengan baik dan juga menghasilkan income yang barokah. Semoga rezekinya berlancar, urusannya dipermudah, dan yang terpenting tetap semangat, guyub rukun bersama keluarga dan lingkungan. Dulurku sebangsa setanah air, kali ini channel Martono Porang Madiun hadir lagi, yang mana mungkin sesuai dengan di video, di gambar, jenengan melihat di situ banyak tanaman, banyak komoditi jenisnya. Mungkin salah satu dari yang ada di video itu jenengan kembangkan, atau jenengan suka bertanam atau suka budidaya atau suka bertani, apapun jenisnya. Mungkin bisa mengisi kolom komentar lur, di menit keberapa itu yang jenengan tanam. Jadi di daerah pedesaan yang berbasiskan pertanian biasanya cenderung segala jenis tanaman ditanam, yang mana kadangkala dari tanaman tersebut bukan kebutuhan pokok, tapi juga walaupun bukan kebutuhan pokok tetapi menjadi sumber penghasilan yang mungkin juga tidak dikembangkan dulur yang lain atau bukan komoditas massal. Dulurku sebangsa setanah air, apapun yang jenengan geluti, apapun yang jenengan tanam itu perlu nutrisi, perlu kasih sayang, perlu perawatan yang ekstra, dan juga perlu asupan nutrisi, baik itu terutama yang tidak terkandung di media tanah. Misalnya tanah tersebut unsur haranya sekian, seandainya di situ kurang unsur fosfat, berarti kita menambahkan unsur fosfat. Di situ kurang unsur N, misalnya kita menambahkan N, kurang sulfur dan sebagainya. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan media tanam, terutama bumi, Ibu Pertiwi, kan ada Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Jadi Bopo Angkoso itu berarti termasuk udara, atmosfer, susunan tata surya, bintang-bintang dan sebagainya. Dan kalau Ibu Pertiwi itu adalah Ibu Pertiwi itu tanah dan air. Dulurku sebangsa setanah air, jadi di Nusantara Indonesia ini banyak sekali pertanian atau jenis tanam di daerah tropis ini yang bisa dikembangkan, baik itu tanaman hortikultura, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman apotik hidup atau obat-obatan, herbal, ataupun tanaman kebutuhan pokok semacam padi, kedelai, kacang, dan biji-bijian yang lain, ataupun tanaman penunjang rempah-rempah. Jadi baik itu yang digunakan untuk farmasi maupun itu yang digunakan untuk kosmetika ataupun untuk kebutuhan pangan. Yang penting kita harus tetap semangat mengembangkan dan konsisten di jalur pertanian atau budidaya.
Dulurku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, semoga tetap bahagia. Jadi apapun jenis yang jenengan tanam, terutama tanaman yang bermanfaat tapi langka, itu biasanya harganya cenderung relatif bagus karena satu, yang mengembangkan terbatas, walaupun kebutuhannya itu juga terbatas, tapi kalau biasanya dikembangkan massal itu cenderung kurang, pasarnya nanti akan rusak, terkecuali memang kebutuhan massal seperti tanaman pangan yang hampir setiap hari dikonsumsi manusia, setelah itu dicerna sama perut, habis, besoknya beli lagi. Misalnya tanaman beras, padi maksudnya, tanaman padi, singkong, ubi jalar, terus juga kedelai, jagung, dan juga rempah-rempah yang penunjang seperti kelapa, seperti kebutuhan bumbon lah. Jadi memang harganya nggak bisa tinggi, tetapi karena hampir setiap hari kebutuhan di pasar sayur, terutama di pasar sayur dan kebutuhan pola makan sehari-hari, jadi akhirnya juga massal, cepat habis. Jadi itu bisa dikembangkan secara massal. Tetapi kalau memang tanaman tersebut cukup untuk hanya untuk kosmetik, hanya untuk farmasi, obat-obatan, baik itu herbal maupun obat kimia misalnya dicampur gitu, itu cenderung kebutuhan terbatas. Jadi kebutuhan terbatas, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya, untuk misalnya yang untuk bahan pakaian dan untuk bahan-bahan yang di luar bahan makan, biasanya cenderung kalau dikembangkan secara massal kurang, nanti pemasarannya itu cenderung kurang loss, atau bisa dikatakan karena itu tidak untuk dikonsumsi massal. Jadi dulur-dulur kalau ingin aman mengembangkan sesuatu tanaman, tanamlah tanaman yang memang untuk kebutuhan sehari-hari, atau bisa dikatakan habis konsumsi habis beli lagi dan sebagainya. Termasuk tembakau misalnya. Tembakau itu walaupun tidak bisa dikonsumsi, tapi bukan bahan makan, tapi itu kebutuhannya luar biasa, dan habis sisa buang beli lagi. Hampir itu kebutuhan rutin setiap hari, kebutuhan pokok juga saya pikir. Walaupun mungkin dari sebagian orang berpendapat bahwasanya seperti tembakau itu kurang sehat, tapi kenyataan di lapangan khususnya di pasar domestik Indonesia sangat luar biasa. Dulur, juga untuk kosmetik misalnya seperti jadam atau lidah buaya, aloe vera atau apa namanya nih, itu beda dengan tanaman tomat. Kalau tomat itu jenis sayuran, otomatis ya hampir setiap kita itu mengkonsumsinya, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan nutrisi yang memang tidak tergandung di, terutama vitamin C ya. Dulur-dulur sebangsa setanah air, apapun jenis tanaman jenengan harus konsisten. Karena saya banyak belajar dari para petani trans atau petani yang transmigrasi di luar Jawa, dulu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Irian Jaya. Itu saya melihatnya, saya memantau lewat YouTube, maksudnya saya melihatnya mereka itu sangat luar biasa untuk mengembangkan semua jenis tanaman. Sedangkan waktu saya kecil dulu
tetangga-tetangga terutama yang trans ke daerah pasang surut di Riau dan di Aceh juga di Lampung waktu saya kecil, termasuk dari teman kecil-kecil saya dulu di Madiun itu banyak yang hijrah ke sana. Dan mungkin waktu itu saya belum ada medsos waktu itu, untuk saat sekarang sudah bisa dipantau bahwasanya waktu itu mereka berangkat dari Jawa itu ya nggo winih telo saidi, winih jagung saidi, winih benih apa itu cabai sedikit, benih kacang-kacangan sedikit-sedikit, itu semua jenis tanaman dibawa. Nah, itu akhirnya dikembangkan di sana. Beda dengan sekarang, kalau sekarang beli bibit saja lewat online pasti datang. Kalau zaman dulu kalau nggak membawa dari Jawa ya saya pikir untuk di sana mungkin kan daerahnya daerah terpencil atau untuk daerah transmigrasi itu kan daerah terpencil. Daerah terpencil kalau kita nggak membawa bekal dari Jawa otomatis mungkin di sana juga jauh dari kota satu. Yang kedua mungkin bibit-bibit itu nggak tersedia di sana. Juga mungkin endemik di sana di lahan baru itu memang nggak ada tanaman seperti itu gitu. Ya akhirnya dengan seperti itu pemerataan, makanya sekarang ini banyak komoditi jenis tanaman endemik Jawa yang dulunya cuma ada di Jawa sekarang sudah menyeluruh, ada di seluruh Nusantara. Jadi itu saya juga salut dulu program transmigrasi itu untuk mengurangi populasi di Jawa, terutama berjubelnya di Pulau Jawa, dan juga pemerataan daerah-daerah yang memang tidak berpenghuni waktu itu dengan kebijakan pemerintah zaman Pak Soeharto waktu saya masih kecil dulu. Mungkin kita juga mengapresiasi zaman orang-orang dulu, program trans itu sangat bagus dan banyak yang sukses juga di wilayah baru atau di daerah yang baru. Semoga tetap berkah di sana dan menjadi penghuni yang sejahtera lah seperti itu. Itu dulur, semoga informasi ini bermanfaat dan tolong isi kolom komen sesuai jenis tanaman yang jenengan tanam, di menit keberapa, silahkan diramaikan kolom komennya. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.